Perang ini perlu berlangsung selama mungkin. Pidato Joseph Stalin di depan Politbiro, organisasi eksekutif tertinggi Partai Komunis Uni Soviet pada tanggal 19 Agustus 1939 ini mengungkap pertimbangannya sebelum menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Nazi Jerman pada tanggal 22 Agustus. Dalam fakta itu, Jerman dan Rusia sepakat untuk membagi dua wilayah Polandia dan tidak saling menyerang. Ini adalah kesepakatan akal-akalan antara dua orang diktator yang saling tidak mempercayai dan saling membenci ideologi pihak lain. Namun, pada saat itu, perjanjian tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Joseph Stalin, putra seorang tukang sepatu dan bekas budak, lahir di Georgia pada tahun 1879. Setelah mengenyam pendidikan sebagai calon pendeta, sejak tahun 1898 ia aktif dalam gerakan revolusioner bawah tanah. Ia pernah dua kali dibuang ke Siberia, yakni pada tahun 1902 dan 1913. Ia memainkan peran aktif dalam Revolusi Rusia pada tahun 1917. Setelah berhasil menginvasi Cekoslovakia pada tahun 1939, Hitler juga ingin menguasai Polandia tanpa membuat Uni Soviet menyerang, dan dengan demikian membantu musuh-musuhnya, yakni Inggris dan Prancis. Jika hal itu terjadi, maka Jerman akan terlibat perang dengan dua front besar yang terpisah dan sangat berat. Hitler tahu, Stalin tidak akan membiarkannya menguasai Polandia tanpa berperang. Ketika negosiasi persekutuan antara Inggris, Prancis, dan Rusia gagal, Hitler memandangnya sebagai kesempatan. Ia menawarkan kepada Soviet sebuah fakta, di mana Jerman akan menguasai sebagian besar wilayah Polandia, sedangkan Uni Soviet akan menguasai bagian wilayah timur Polandia. Di samping itu, Jerman berjanji membiarkan Rusia mengambil alih Finlandia dan negara-negara Baltik. Pidato berikut ini menunjukkan pemahaman Stalin tentang berbagai kemungkinan yang dihasilkan fakta tersebut untuknya. Mengetahui bahwa keterlibatan dalam perang yang tidak dapat dihindari, Stalin ingin memilih waktu yang paling tepat untuk perang. Ia juga tahu bahwa perang itu akan memenuhi sebagian kepentingan Soviet. Stalin juga khawatir Jerman mungkin akan berdamai, menemukan modus vivendi dengan pihak Barat. Stalin juga mengulur-ulur waktu. Rusia kini mengalami kemunduran dalam teknologi dan melemah karena pemecatan perwira-perwira tinggi militernya. Rusia belum siap untuk menghadapi Jerman. Di dalam pidatonya, Stalin juga berpendapat bahwa perang yang berkepanjangan akan melemahkan kekuatan Jerman, Prancis, serta Inggris, dan hal ini tentu saja menguntungkan Rusia. Setelah menandatangani fakta, Hitler pun menyerang Polandia. Pada bulan September 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, meskipun telah menandatangani fakta. Hitler sebenarnya juga berencana untuk berperang melawan Uni Soviet. Ketika rencana itu benar-benar dilaksanakan pada tahun 1941, Uni Soviet sama sekali tidak siap. Kebrutalan Jerman dalam perang dengan Uni Soviet antara rezim Stalin yang kejam dengan rakyatnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Stalin kembali bertindak represif di Rusia setelah tahun 1945. Pada tahun 1922, ia menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet. Ia menduduki jabatan ini hingga akhir hayatnya, beserta sejumlah jabatan penting lainnya. Melalui jabatan-jabatan tersebut, ia memiliki kekuasaan pribadi yang besar dalam tubuh partai maupun pemerintahan. Setelah kematian Lenin pada 1924, ia secara sistematis mengisolasi dan mencemarkan saingan politiknya, termasuk Leon Trotsky. Pada tahun 1928, Stalin mulai menjalankan kolektivisasi pertanian yang membuat jutaan petani menderita dan memberlakukan rencana industrialisasi paksa 5 tahun untuk membangun perekonomian Uni Soviet. Antara tahun 1934 hingga 1938, ia membersihkan partai, pemerintahan, angkatan bersenjata, dan kaum cendekiawan dengan memenjarakan, membuang, dan membunuh jutaan orang yang disebutnya musuh rakyat.
Pada akhir Perang Dunia Kedua, Stalin meraih kendali militer dan politik Soviet atas negara-negara Eropa yang semula dikuasai Jerman. Sejak tahun 1945 hingga saat kematiannya, ia aktif menjalankan kebijakan luar negeri yang berkontribusi pada terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet melawan pihak Barat. Setelah kematiannya, Stalin dikecam oleh Khrushchev pada Kongres Partai ke-20 pada tahun 1956 atas berbagai kejahatan terhadap partai. Di masa pemerintahan Gorbachev, Stalinisme secara resmi dikutuk oleh pemerintah Soviet. Berikut adalah salah satu kutipan pidato Joseph Stalin. Kita harus memperkuat propaganda kita di negara-negara yang berperang sebagai persiapan begitu perang berakhir. Agar rencana ini terrealisasi, perang ini perlu berlangsung selama mungkin. Semua kekuatan yang kita miliki di Eropa Barat dan Balkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Demikianlah perjalanan dan kisah Joseph Stalin, seorang revolusioner yang dikenal dengan nama manusia baja. Semoga paradigma kalian tentang penggagalan terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.